Ketika bangsa ini masih berjuang merebut kemerdekaan, muncul sosok pemimpin yang tenang, sederhana, dan penuh integritas, Muhammad Hatta. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia ini bukan sekedar tokoh sejarah, tetapi teladan moral bagi kita semua. Hatta dikenal jujur dan bersih, hidup sederhana, meski memegang jabatan tinggi. Ia berjuang bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk rakyat. Konsep ekonomi koperasi yang ia gagas menunjukkan kepeduliannya pada kemandirian bangsa. Ketika Indonesia masih dibelenggu kolonialisme, seorang anak dari Bukit Tinggi menyiapkan kompas moral bagi bangsa. Bapak Muhammad Hatta, pemimpin berkarakter, arsitek diplomasi, dan bapak koperasi. Bapak Hatta juga disiplin belajar, berpikiran visioner, dan menjunjung demokrasi serta musyawarah. Sikapnya sejalan dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lahir 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Hatta tumbuh dalam budaya Minang yang menjunjung adat, pendidikan, dan disiplin. Dari rumah, ia belajar rukun, hormat, dan loyal pada nilai, cikal bakal harmonis dan loyal yang kelak menuntun langkah besarnya. Di Belanda, Hatta mendalami ekonomi dan memimpin Perhimpunan Indonesia. Ia menulis, berdebat, dan menguji gagasan kemerdekaan dengan disiplin ilmiah. Di negeri orang, ia tetap adaptif, menghadapi tantangan, kompeten dalam ilmu, dan akuntabel pada prinsip perjuangan harus berbasis nalar dan integritas. Hatta bersama Syahrir membangun gerakan pendidikan politik. Ditangkap dan dibuang, ia justru memperkuat ide ekonomi kerakyatan dan koperasi. Bukti loyal pada cita-cita, kolaboratif dengan kawan seperjuangan, dan berorientasi pelayanan pada rakyat melalui gagasan yang menyejahterakan. Di masa pendudukan Jepang, Hatta adaptif, memanfaatkan ruang terbatas untuk menyiapkan kemerdekaan. Bersama Soekarno dan tokoh lain, ia merumuskan arah negara. 17 Agustus 1945, kemerdekaan diproklamasikan. Buah kolaborasi lintas tokoh dan generasi. Sebagai wakil presiden pertama, Hatta memimpin diplomasi hingga pengakuan kedaulatan, mengarahkan kebijakan ekonomi kerakyatan, dan menegakkan standar moral jabatan publik. Gaya hidup sederhana dan transparan menegaskan akuntabel. Keahliannya di bidang ekonomi menunjukkan kompeten dan fokus pada kesejahteraan rakyat adalah wujud berorientasi pelayanan. Dari Hatta, Esen belajar bahwa integritas dan kompetensi adalah dua sayap kepemimpinan. Pelayanan publik yang manusiawi, kolaborasi lintas batas, dan kemampuan beradaptasi menjadikan birokrasi motor kemajuan bangsa. Meneladani Muhammad Hatta berarti menanamkan integritas, semangat pengabdian, serta keberanian mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nilai-nilai inilah yang relevan bagi kita, khususnya ASN muda, untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Muhammad Hatta telah menyalakan kompas moral. Kini kita melanjutkan estafet dengan berakhlak untuk Indonesia yang adil, maju,